Taman. Jane telah meninggalkan salon Giselle dengan perasaan semakin terbelenggu kerisauan. Niatnya untuk mengembalikan wadah Alana, dia malah mendapatkan kenyataan yang membuatnya sedih. Pergilah dari hadapanku. Baiklah, kita tidak akan berjumpa lagi. Jaga diri kakak. Selamat tinggal Kak Jane. Sejak tadi kilas di pikiran Jane berputar tentang hari pertemuan terakhirnya dengan Alana. Jane tidak mengira jika saat itu Alana mencoba untuk pamit padanya, dan dia menyakiti Alana dengan ucapannya. Dia tidak akan kembali lagi, gumamnya. Oh, mengapa dia merasa tak rela dan semakin kehilangan? Bukankah mereka sudah tidak memiliki hubungan lagi? Pemuda itu telah berada di mobil, menatap ke arah luar pemandangan yang ia lalui dari balik kaca, terus termenung akan kepergian Alana. Ken, ya Tuan, saut Ken sembari memegang setir kemudi. Aku ingin ke taman itu, ucap Jane. Baiklah Tuan, jawab Ken patuh. Suasana kembali hening hingga Ken kembali membuka suara. Tentang taman itu, saya memerintahkan untuk menutupnya, sampai Anda memberi perintah membukanya untuk umum. Balas Ken memberi informasi. Jane hanya membalasnya dengan deheman. Suasana hati Jane semakin buruk saja. Dia ingin menghabiskan waktu di taman yang menjadi bukti cintanya pada Alana, sekaligus tempat yang menghancurkan hubungan dengan Alana, memporak-porandakan mimpinya. Setelah beberapa saat Jane telah berada di taman, duduk termenung di depan air mancur yang masih mengucur indah. Ternyata kau pulang ke Indonesia, tidak memberitahuku. Lirih Jane. Kau pulang ke Indonesia tidak ingin bersamaku. Jane tersenyum syarat luka. Dia terpukul kecewa. Alana menolaknya karena di Indonesia dia hanya menjadi juru foto pernikahan. Akan tetapi, ternyata cintanya juga ingin tinggal di Indonesia, tapi tanpa bersamanya. Mengapa tidak bersamaku? Erang Jane penuh sesal. Dia sungguh merasa lebih baik kehilangan perasaannya campur aduk, rindu bercampur emosi. Jane terus berada di taman itu hingga cahaya keemasan telah menghiasi langit senja, untuk meluapkan kekecewaannya akan cinta. Setelah puas, pemuda itu bangun dari duduknya, berjalan untuk pulang, melangkah gontai. Jane menghentikan langkahnya saat merasakan ada mengganjal di telapak kaki yang terbalut sepatu. Ia merasa menginjak sesuatu. Pemuda ini pun menurunkan pandangannya, menatap apa yang berada di bawah. Alis Jane berkerut dalam melihat sebuah benda berbentuk bulat berwarna hitam. Ia pun membungkuk untuk meraihnya. Jane mengamati benda yang ada di tangannya. Perasaan Jane seketika berdesir hebat melihat benda yang sering ia lihat. Ini... Jane menggantung ucapannya semakin mengamati sembari tenggelam dalam ingatan. Ini adalah benda yang ia beli untuk Alana saat mereka sedang berkencan. Ini bedak milik Alana. Papar Jane mengingat dengan jelas. Bedak Alana ada di taman ini. Pikiran Jane terpangkas cepat. Setelah semalaman ia menunggu Alana. Kata Ken tempat ini ditutup. Tak akan ada orang yang kemari. Itu berarti... Dek. Irama jantung Jane bertalu. Harapan besar menerjang. Alana datang saat ia menunggunya. Dia datang. Gumam Jane menarik kesimpulan. Dia datang ke tempat ini. Ulang Jane. Seketika manik matanya berkaca-kaca mendekap erat benda milik Alana dalam dadanya. Seperti barang berharga. Sesuai ucapan Jane, jika Alana datang ke taman ini, itu berarti Alana akan melanjutkan pernikahan ini. Cintanya terbalas. Bak ada jutaan kembang api meledak di hati Jane. Harapannya kembali.
Kali ini dia tidak akan melepaskan Alana, apapun yang terjadi. Mengetahui Alana datang itu saja sudah cukup bagi Jane, walau ia merasa aneh mengapa Alana tidak menemuinya. Sekarang Jane harus menemui Alana.